Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dio. Selamat sore. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 11 kelas KMUI 3 Universitas Airlangga. Nah, maksud dan tujuan kami kali ini ingin mewawancarai Bapak, dan kebetulan kelompok kami mendapatkan tema kreativitas dan memilih Pak Dio menjadi narasumber selaku CEO Gendi Organizer. Nah, untuk sebelum memulai, izinkan kami memperkenalkan diri satu-satu, mulai dari saya, Fajar Haji, mungkin selanjutnya. Ya, perkenalkan Pak, saya Christian Marcelo. Bisa Bapak Dio panggil Selo atau Marcel juga boleh. Oke, oke, oke. Ya, Perkenalkan Pak, nama saya Dimas Respati Wertama Himawan. Bisa dipanggil Dimas atau Himawan juga boleh Pak. oke. Oke, selamat sore Bapak. Perkenalkan, nama saya Ridwan Fadli. Bisa dipanggil Fadli aja, nggak apa-apa Pak. Dan mungkin saya izin memperkenalkan teman saya juga. Di sini ada M. Yusuf Rahman, kebetulan berhalangan untuk on cam, tapi di sini juga nanti Hmm, selaku pada wawancara pada sore hari ini akan juga membantu dalam turbulensi. Mungkin seperti itu, Pak Dio. oke. Siap, siap. Baik, langsung menuju ke pertanyaan yang pertama, mungkin mulai dari saya dulu ya, Pak. Mungkin awal-awal ini basic-basic aja dulu. Mungkin Hmm, bagaimana sih awal mula dari Pak Dio ini mendirikan eh, sebuah wedding organizer, yaitu Kendi Organizer ini, atau mungkin ada sesuatu atau seseorang yang menginspirasi Pak Dio awalnya untuk membuat Kendi Organizer ini. oke. Mungkin di sini kita agak santai aja dulu ya. Jadi nggak usah terlalu kaku biar enak kayak teman sendiri. Sebenarnya aku sorry suaraku agak serak ya. Jadi emang repot sebenarnya kerjaan banyak minum es buka puasa jadi agak serak. Oke, jadi awalnya mendirikan ke di organizer ya. Jadi latar belakang kenapa kok aku bisa mendirikan BO ini gitu ya Fajar ya. Jadi dulu emang aku kuliah di jurusan komunikasi. Ya, pastinya ada di situ ada mata kuliah kewirausahaan dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain, aku ada background yang nenekku tuh pria semanten gitu. Jadi basic-basic soal pernikahan di industri pernikahan sedikit banyak sudah ada. Tuh, tuh ya sebelum mendirikan WO pasti aku udah coba kerja sana sini gitu ya. Ya jadi medical representative pernah, jadi kayak apa namanya marketing di FF pernah gitu ya. Kemudian terakhir aku kerja di industri fotografi itu di Jonas. Kalau zaman kalian kan sekarang udah nggak ada. Zaman dulu ada namanya Jonas Foto. Tuh si fotografi itu 2 tahun. Itu aku ketemu sama istriku di situ. Nah, akhirnya setelah jadi Jonas 2 tahun akhirnya aku pindah ke industri foto yang lebih profesional lagi gitu ya. Tapi akhirnya ternyata aku lebih prefer motret ke beauty gitu. Jadi foto beauty sama newborn fotografi gitu. Sudah makin lama kayak pengen nih kayak buka lapangan kerja sendiri gitu ya. Tapi kalau di industri fotografi kayaknya modalnya banyak gitu kan. Pasti banyak dari peran. Itu mungkin Fajar di industri ini ya, Jar. Jadi kamu ngerti modal di fotografi itu berapa ya? Itu banyak modelnya jadi kayak kok belum mampu sampai ke arah situ. Akhirnya apa ya yang bikin usaha tapi modalnya itu nggak banyak-banyak. Akhirnya aku kepikiran kalau gimana kalau aku pengen terusin nenekku ini aja nih gitu ya. Jadi tapi bukan perias ya, tapi aku coba pengen buka wedding organizer aja gitu ya, kayak gitu biar punya lapangan kerjaan masuk juga, kita juga bisa bantu anak-anak banyak. Jadi itu yang latar belakangnya aku bikin itu. Jadi seperti itu. Oke, baik Mas. Untuk pertanyaan selanjutnya, tadi kan aku tanya bagaimana eh, terbentuknya sebuah WO itu sendiri. Mm, Nah, sekarang mm, alasan utamanya Pak Dio memilih WO ini sebagai salah satu pekerjaan yang ditekuni sampai saat ini apa ya Mas? mm, Jadi kayak mm, mungkin udah nyamannya di sini atau gimana? Mungkin mm. mungkin bisa dijelaskan. Berarti ini kayaknya agak personal ya Mas Fajar ya, alasannya apa gitu ya.
aku membuat bisnis WO ini, aku tuh awalnya pengen cari bisnis nggak cuma sekedar berbisnis gitu, nggak cuma sekedar sekedar cari cuan yang banyak, memperkaya diri sendiri gitu, enggak. Jadi bisnis apa ya yang kira-kira bermanfaat gitu ya. Kenapa saya ini kepikiran jadi WO kemudian nyaman di sini, karena ternyata kan WO itu ternyata pertama kita pahala loh, mas-mas, bantu orang nikah itu pahala gitu ya. Itu pertama dapat pahala. Kedua, aku pasti pengen buka lapangan kerja yang banyak buat eh, mereka-mereka tuh yang butuh batu loncatan gitu sebelum langsung terjun ke perusahaan yang benar-benar perusahaan gitu. Karena kalau dipikir-pikir kan sifatnya Kendi ini bukannya perusahaan yang benar-benar yang office hour ya gitu kan, beda gitu ya. Mungkin lebih ke side job gitu ya. Jadi alasan utamanya itu sih, pertama pahala, kedua pengen buka lapangan kerjaan buat kalian-kalian ini yang banyak gitu. Beda loh kayak bisnis makanan kan, kita cuma pengen cari uang ya. Kemudian juga kalau bisnis wedding itu tiap bulan ada loh. Beda sama bisnis baju. Baju kalau orang beli baju nggak tiap bulan beli baju kan, malah kadang setahun sekali pas hari raya gini baru beli baju. Begitu. Oke, baik Mas. Terima kasih untuk pertanyaan selanjutnya. Mungkin ini udah meruncing ke arah kreativitas. Nah, di sini Heeh. aku kan kalau dari sudut pandang aku as kru atau sebagai kru Kendi Organizer, Kendi ini akhir-akhir ini kan mulai bergerak tidak hanya di zona nyamannya aja atau di bidang weddingan aja. Bahkan Kendi ini akhir-akhir ini mulai mengusung event-event lain di luar wedding. Nah, hal-hal itu Pak Dio ini dari mana sih ide-ide kreatif itu didapatkan? Jadi eh, kurang lebih kayak gitu. Oke, ide kreatif. Ini general atau cuman buat pernikahan ini? Mungkin bebas sih, Pak. Mau general boleh, Hmm, mau pernikahan boleh, Oke, atau dua-duanya mungkin juga ke boleh. ke pernikahan dulu ya. Kalau di industri pernikahan pastinya kita pasti cari referensi ya dari dalam maupun luar negeri, pasti gitu. Karena kan tolak ukurnya kalian sekarang sampai ke sana-sana. Ya, kalau adat sih, kalau adat sih pasti pakem. Nanti baru kita bisa berkreasi di sisi yang acara resepsinya. Tuh pasti kita cari referensi. Kalau udah ada referensi, baru kita approve dulu ke kliennya, mau apa enggak. Kalau nggak mau ya kita nggak bisa lakuin. Kata-kata kliennya mau, oke, oke mas aku pengen kayak gitu biar beda sama klien kan di lainnya. Itu baru kita bisa eksekusi di hari H. Gitu, gitu kalau di industri pernikahan. Kalau di industri event, nah seperti yang Mas Fajar tahu ya, kok neko-neko kan bisa aja kok buka rumah hantu barang gitu ya. Nah, itu karena memang kita pengen melebarkan sayap, gak cuma di industri wedding. Jadi kita pengen buka di industri event organizer gitu. Jadi biar apa ya, kan gitu orang kenal tuh nggak cuma weddingan aja. Jadi eventnya juga ada. Walaupun masih merintis, masih baru mulai gitu ya. Tuh, jadi pengen lah kayak IO di luar sana tuh yang bener-bener bisa eksplor tanpa batas gitu Mas Jet tuh. Baik, terima kasih Pak Dio atas jawabannya. Mungkin untuk Hmm. pertanyaan selanjutnya dilanjutkan oleh teman-teman saya. Oke, baik. Selamat sore lagi, Pak Tio. Jadi tadi udah sama pacar. Mungkin tadi Pak Tio juga bilang agak santai aja. Sekarang Hmm. giliran aku, Pak Tio, dari Fadli yang bakal beberapa tanya nih seputar yang tadi Fajar udah bilang kreativitas. Jadi dalam wawancara kali ini kan kita lebih gimana sih ngulik seorang mungkin yang ingin kami telusuri adalah Pak Dio selaku founder atau CEO dari Kendi Organizer ini dalam membuat timnya tuh bisa menerapkan kreativitas yang tanpa batas lah istilahnya kalau zaman sekarang ya dalam industri kreatif itu. Nah mungkin kalau pertanyaan pertama dari saya mungkin gimana sih cara Bapak tipsnya itu ketika dalam membuat sebuah tim khususnya wedding organizer dalam sebuah tim itu bisa membuat satu tim ini bisa menuangkan semua kreativitasnya dalam berkolaborasi. Mungkin seperti itu Pak Dio. Hmm. Oke. Collab ya antar tim berarti ya buat konsep pernikahan gitu ya. Nah, kembali lagi sih harus riset sih Mas. Dia harus riset sama ngeliat referensi tadi yang ada.
Jadi kita riset dulu klien kita ini misalkan bisa nggak ya kita pakai kreativitas A, kreativitas B, kreativitas C seperti itu. Ya, habis riset baru kita nggak hanya riset di dalam internal aja. Kita juga harus bisa diskusi di pihak luar. Kayak misalnya vendor, vendor foto, vendor dekor gitu ya. Kita diskusi nih, apakah konsep yang kita mau bawa ini bisa kita jalankan nggak di sini, di khususnya di wilayah kita di Surabaya, Indonesia, atau di khususnya di klien kita yang nantinya akan kita kerjakan. Gitu kan kadang karena apa namanya adat di tiap kota itu bisa beda-beda. Jadi kan di tiap kota, di satu Surabaya, Surabaya Barat, Surabaya Pusat, Surabaya Utara, itu bisa beda adatnya. Tuh, apalagi Surabaya Utara ya. Surabaya Utara yang agak ke sana, itu sudah kesentuh agak agak ke Blok M dikit gitu ya. Jadi beda lagi. Mereka ada tari ular, ada gini, kita enggak gitu ya. Nah itu, jadi kita benar-benar harus riset dulu gimana. Bisa enggak ya kita kemudian diskusi sama vendor. Kita terapkan, kita terapkan konsep ini kira-kira masih masuk enggak ya di klienku mas gitu. Nah sudah, setelah kita udah riset, kemudian discuss kita juga udah, baru kita coba brainstorming ke klien gitu. Nah, ini Mbak Mas, kita ada konsep ini nih gitu. Karena sepertinya cocok di pernikahannya Mbak gitu. Mau apa enggak gitu. Kembali lagi harus approve. Jadi semua itu kenapa harus approval? Karena kan itu nikahan klien ya. Kita bisa berkreasi, tapi kita nggak bisa seenaknya sendiri gitu. Harus kita semua harus kita aprovalkan ke beliau-beliaunya. Lah kalau mereka sudah oke, baru kita bisa jalan, kita bisa eksekusikan. Jadi kayak gitu Mas Fadli. Oke, baik. Terima kasih, Pak Tio. Wah, Nah, tadi saya benar ya, yang saya notice kayak emang kalau pernikahan kan juga tergantung adat budaya ya, Pak ya. Culture, terus mm-mm, kadang permintaan dari klien, bagaimana mungkin klien benar. meminta dari requestnya seperti apa, budayanya, dan mungkin permintaan-permintaan lainnya. Mungkin Mm-mm. pertanyaan berikutnya nih, Pak, agak menyinggung sedikit yang mengenai beberapa hal adat budaya dan mungkin ide-ide yang nanti diterapkan dalam pernikahan. Pernah nggak sih, Pak, mungkin dalam Bapak menangani sebuah klien, ada masanya kayak klien ini mintanya udah ada kayak culture atau mungkin adat A, adat B gitu, tapi dari segi Bapak sendiri selaku tim wedding organizer dari Kendi Organizer ini merasa kesulitan atau terkendala dalam eksekusi keinginan klien yang mungkin cukup banyak dan bagaimana caranya mungkin kayak nge-brainstorming deh dari berbagai macam permintaan klien tuh mungkin kan nggak cuma satu atau dua tapi mungkin tiga atau lebih tuh yang mungkin sangat rumit. Gimana sih Pak caranya biar mendapatkan titik tengah lah dari hasil diskusi itu? Nah, oke. Oke, mungkin aku bisa ambil contoh culture ya, misalkan kayak ada Palembang gitu ya. Nah, itu kan benar-benar eh kompleks ya. Ada Jawa aja udah kompleks kalau mungkin kalian pernah datang ke acara nikahan, ada Jawa tuh udah kompleks ya. Kayak ada injek telur, kayak ada ini, ada itu gitu ya. Nah, pastinya kita juga akan diskusi, Mbak, Mas, ke klien ya. Untuk permintaan adat ini krusial dan saat jam apa gitu. Tuh, nah, kemudian kita cek pakemnya. Pakemnya itu sepakem apa gitu ya. Nah, baru kalau soal peranti dan propertinya baru kita diskusikan lagi. Pihak ketiga seperti vendor punya apa enggak gitu. Nah, kalau misalkan ada Jawa kan berarti butuh ada bokor, ada apa gitu ya. Itu punya apa enggak. Mereka segala peranti-perantinya, segala peranti-perantinya punya apa enggak. Kemudian setelah kalau mereka ternyata pihak pihak ketiga itu ada, oke, baru kita bisa jalanin. Ya, Eh, kalau yang di Kendi ini neko-neko itu sih enggak, karena kan ada tutup pakem ya. Tapi lebih kepada zaman sekarang itu trennya adalah klien itu, klien itu banyak pengen mengurangi adat. Jadi misalkan nih, adat kan pakemnya ada temu manten nih, ada injek telur, ini itu ya. Itu pengen dikurangi, pengennya sih mempersingkat tapi kan kalau nggak pakem gimana gitu kan, jadi kayak kurang sakral kan lucu kalau ada dipakai setengah-setengah, mending nggak usah sekalian. Karena kalau aku menyarankannya seperti itu. Kalau emang beliau pengen adat ya full mbak mbak mas, harus harus full, semuanya kental harus dipakai, nggak boleh dia yang dikurang-kurangi tuh. Jadi semuanya benar-benar harus dikomunikasikan ke klien dan ke pihak ketiga, nanti baru eh, jalan tengahnya gimana. Kalau klien dia approval baru kita bisa jalani gitu Mas Adil. Oke Pak Dio, siap.
mungkin tadi yang saya juga benar dari beberapa hal mungkin permintaan klien mulai dari budaya kadang ada yang sekarang udah mulai mengurangi ya Pak ya. Mulai dari Mm-mm. permintaan dari implementasi budayanya dalam pernikahan. Mungkin Mm-mm. berikutnya ini kalau dari saya mungkin dari wedding organizer Kandi sendiri kan sebagai yang bergerak di industri kreatif dalam hal pernikahan mungkin ya Pak ya. Nah, mungkin selaku Bapak sendiri, Pak Dio, gimana sih Pak cara mungkin triknya dari Bapak dalam membangun sebuah tim nih? Kan pastinya dalam industri kreatif nih membutuhkan orang-orang yang sama-sama kreatif dong. Nggak mungkin yang kreatif cuma dari Bapak sendiri atau mungkin dari Fajar aja dan beberapa orang aja. Pastinya perlu kreativitas antar tim yang harus saling didukung gitu loh. Nah, dari Bapak Mm-mm. sendiri, gimana sih cara mengelola anggota tim agar mereka itu bisa saling berkreativitas atau menuangkan kreativitasnya gitu Pak dalam menjalankan WO ini. Oke. Biar mereka ini lebih kepada mendorong kreativitasnya timku gitu ya Mas Fadli ya. Ya, betul Pak Tio. Oke, pertama sih yang aku lakukan, yang udah aku lakukan, pastinya menciptakan lingkungan yang mendukung. Kayak misalkan eh aku ngembangin budaya terbuka dalam artian di sini kita bebas buat berbagi ide setelah pendapat gitu ya. Terus kemudian next kita ruang kerjanya itu benar-benar fleksibel ya, nggak office hour, nggak work from office, tapi work from anywhere kapanpun. Saklong dari Mas Fajar free pokoknya gitu ya kan. Tuh, tuh. Kemudian yang berikutnya itu kita sudah melakukan pengembangan program eh, kalau di industri perusahaan tuh program pengembangan karyawan gitu ya. Nah itu kayak waktu itu kita ngadain outing di Trawas dan lain sebagainya gitu. Tuh, jadi itu mungkin ya dengan cara itu mereka tuh semoga bisa mereka bisa berkreasi sesuai dengan passionnya, sesuai dengan umurnya. Karena memang kadang bukan kadang umurku sama kalian kan kadang udah beda ya. Pasti dalam hal selera, dalam hal apapun sudah beda gitu ya. Jadi kita pasti banyak-banyak diskusi. Apa sekarang itu yang lagi hype, apa sekarang yang lagi tren. Pasti kita banyak diskusi. Di situ akhirnya ada kreativitas yang muncul dari mereka semuanya gitu Mas. Oke, baik Pak Dio. Terima kasih. Wah, tadi benar ya mungkin environment ya Pak ya, lingkungan kerja Pak ya, yang biasanya jadi salah satu PR dalam sebuah tim itu bisa akhirnya nyaman juga, bisa saling tukar pikiran, brainstorm dalam sebuah ide. Oke Bapak, mungkin dari saya pertanyaannya cukup itu aja, nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih Pak Dio. Izin melanjutkan pertanyaan Pak Dio. Saya ingin bertanya mengenai eh, melanjutkan dari Fadli mengenai kepemimpinan. Mungkin dalam setiap proyek pernikahan yang pernah dijalankan, tentu ada keseimbangan antara kreativitas dan kebutuhan praktis dari klien, entah itu anggaran atau apa yang ingin disesuaikan. Terus bagaimana cara Pak Dio memastikan bahwa inovasi itu tetap berjalan tanpa mengorbankan aspek fungsional dan kebutuhan pasangan? Oke. Em, kita lihat dulu Mas Imawan, lebih ke pengeluaran pokoknya di berapa ya gitu. Nah, jadi kayak pengeluaran fee kru, kemudian mobilitas aku kayak ngambilin baju, ngambilin souvenir, ngambilin seserahan dan lain sebagainya. Kita lihat dulu. Like, ini misalkan kita harganya 5 juta kalau gitu ya. Nah, dalam segi pengeluaran itu bila kita mau mengembangkan di sisi kreatif, apakah masih worth untuk kita bisa berkreasi gitu. Nah, kalau kemudian kita juga akan lihat dulu insight yang kita terima itu gimana. Kan insight itu nggak cuman kalau di medsos kan kita bisa ngelihat ya ukurannya berapa yang love, berapa yang lihat, berapa yang share gitu ya. Tapi kalau insight ke aku lebih kepada kalau kita bisa berkreasi, kita bisa meninggalkan kesan yang baik gak ya ke klien gitu. Nah, nggak cuma ke klien, ke keluarga, sama ke tamu undangannya, kayak gitu. Nah, kalau ternyata worth it dan ternyata bisa, itu baru kita akan lakukan kreasi itu. Gitu. Tapi sejauh ini, Mas Himawan, kita lakuin kok. Gitu. Walaupun kadang nggak worth it ya, Mas Fajar ya. Gitu. Berarti tetap dilakukan. Nah, Hmm. mm-mm.
demi insight yang ada. Karena kadang klien itu apa ya, jualan tuh kan, jualan kita kan kadang nggak cuman apa ya, kalau toko kan jelas ya jualannya ada barang ya. Nah kalau baju jelas ada bentuknya. Kalau kita kan jasa. Nah klien datang tuh nggak cuma dari medsos. Kadang mereka ngelihat di acara nikahnya siapa. Oh BO-nya bagus ya. BO-nya orangnya catat ya. Itu udah insight. Dan nanti kebanyakan klien datangnya lewat situ. Istilahnya ketok tular gitu. Akhirnya ketika mereka melihat kita bagus di acaranya orang itu, akhirnya mereka hire kita untuk di acara mungkin anaknya atau di acara yang dia sendiri seperti itu. Mm. Baik, terima kasih Pak Dio. Saya izin melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Mm. Em, Semisal Fajar ingin menikah dengan konsep Mm. yang sama dengan konsep yang pernah digunakan oleh Fadli. Bagaimana Pak Dio dan tim bisa memastikan bahwa pernikahan Fajar dan Fadli ini memiliki konsep yang sama tetapi tidak sama gitu, Pak? Mm. Sama tapi nggak sama ya. Ya, mungkin ada sentuhan Eh, apa gitu. kita bisa berkreasi di acara resepsinya sih Mas. Kita bisa berkreasi di acara, di kontennya gitu ya. Kalau kita berkreasi di akad kan nggak mungkin, akad nikah itu sakral ya kan. Akad itu template ya kan. Nah nanti mungkin kita bisa berkreasi di faktor yang lain. Contohnya em, di wardrobe pertama, di wardrobe. Kalau nggak di wardrobe, di decorate gitu. Karena beberapa hal dekor itu bisa membuat pernikahan orang itu jadi beda kesannya, nuansanya gitu. Karena kan yang bisa membeda itu apa sih? Kadang look visual yang bisa bedain antar template klien A dan klien B. Tuh. Setelah itu kalau kita udah ke arah situ, baru kita ke konten acaranya. Misalkan di Mas Fadli ini ada flash mob gitu ya. Ada ini, ada itu. Oke, di Mas Fajar kita tambahin apa ya? Oke, flash mob tetap kita masukin. Tapi bisa nggak ya kita undang teman-teman dekatnya kayak gitu. Itu bisa nggak ya kita kasih surprise gitu. Di surprise misalkan kita ternyata ada sempat ada teman dekatnya datang nih. Nah kita ntar konsep teman dekatnya datang tapi nggak pakai busana, misalnya nggak pakai busana orang tamu pada umumnya. Misalkan kayak kala itu di acaranya Lula, Mas Fajar tuh ada di situ nggak ya. Lula Nah itu, kan Laili, Laili itu Mas. oh Lali ya, itu ternyata kita bisa setup teman-temannya datang tuh pakai baju toga. Nah, nah jadi kita akan kasih konsep yang beda di acaranya tuh, itu Mas Himawan. Siap, Pak. Ya, kita akan berusaha sekuat mungkin. Kalau ini akan beda, nggak Hmm. template, nggak sama. Tuh, Dijamin tidak akan sama ya, Pak. mm-mm, tuh. Tapi balik lagi di approval dulu ya. Oh iya, Ke salah satu mempelai, misalkan ternyata itu surprise buat yang cowok, kita approval ke yang ceweknya dulu. Begitu pula sebaliknya. Tuh, lah kalau kita isi ini mau nggak ya? Tuh, kalau nggak mau ya kita nggak bisa paksa. Wong dia yang bayar kita gitu kan. iya benar. Kadang, kadang orang bayar BU itu bukan biar acaranya cuma sekedar meriah dan berbeda. Tapi supaya acaranya bisa rapih, terhandle dengan baik, nggak kocar kacir gitu ya. Kayak gitu masih Mawar. Siap, Pak Dio. Terima kasih. Mungkin pertanyaan terakhir dari saya, eh, pernah nggak sih dari Pak Dio ini memiliki apa ya, semacam ide kreatif yang mungkin belum pernah dilakukan oleh WO-WO lainnya, yang sudah pernah dicoba tetapi sudah, maaf, sudah pernah dicoba atau masih dalam pikiran, apakah ada strategi khusus yang mungkin ingin dilakukan untuk mengeksekusi ide tersebut? Ada, tapi belum terlaksana. Masih mau dilaksanakan. Kebetulan kliennya udah approve. Tuh, nanti di bulan Mei. Jadi kebetulan zaman sekarang itu banyaknya nikahnya itu adatnya akadnya Melayu. Lebih ke Melayu. Nggak tahu kok tren Melayu ini kayaknya udah apa ya? Kok makin banyak orang yang pengen tren Melayu. Akhirnya tren Jawa ini agak tersingkir gitu ya. Nah ini akhirnya
gimana kita menghadirkan tren Melayu ini beda gitu. Nggak, nggak apa tuh nggak sama kayak tren Melayu lainnya. Nah, nanti aku kemarin udah diskusi sama klien, kebetulan baru kemarin ya aku janjian sama mereka buat brainstorming ide, gitu, brainstorming ideku ke mereka berdua. Oh, nah aku bilang, Mbak ini kan acaranya intimate, lah aku pengennya begini, begini, begini. Nah, biar beda Mbak. Halo, udah masuk suaraku ya? Sudah, Pak. Pak. Oke, oke, oke. Nah, jadi aku diskusi ke mereka, kemudian aku brainstorming, aku punya ide begini-begini. Awalnya itu idenya aku ngobrol sama istriku. Jadi kita kita cocokin dulu ke acaranya klien ini cocok nggak ya? Kalau udah cocok baru kita approval ke mereka. Tuh. Kalau strategi khusus nggak ada. Kuncinya semuanya itu benar-benar butuh approval gitu. Nah, kalau strategi khusus biar mereka mau itu enggak, karena ya apa kalau kita berkreasi secara liar ya, kalau kliennya itu nggak berkenan ya nggak bisa gitu. Kuncinya utamanya semuanya konsep, kreativitas tuh approval kalau di wedding gitu. Kayaknya di IO pun juga sama, tapi mungkin lebih nggak terbatas karena kalau event tuh kan lebih ke corporate tuh benar-benar menyerahkan semuanya ke kita gitu kan. Kalau wedding, karena kaitannya ini adalah pernikahan, itu benar-benar semuanya butuh approval gitu Mas Imawan. Baik, mungkin dari saya cukup, Pak Dio. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Oke, mungkin saya ini udah bisa on cam sih, Pak. Mungkin saya izin on cam terlebih dahulu. Eh, Mungkin pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara eh, Candy khususnya Bapak untuk mendokumentasikan dan mengelola ide-ide kreatif agar dapat nantinya digunakan kembali di masa depan? Oke, mengelola ide kreatif ya Mas ya, biar bisa kita pakai lagi gitu ya Mas. Mas Yusuf atau Mas Rahman ya aku manggilnya ya. Mas Yusuf. Iya, Pak. Hmm, Oke, oke. Jadi pastinya kita collect dulu Mas semuanya. Kita collect, habis gitu setelah kita collect, kita kumpulin, baru kita dokumentasikan. Itu biasanya tugasnya Mas Fajar itu. Tuh, kita dokumentasikan, baru kemudian kita susun nih kontennya. Kalau misalkan ini mau diarahkan kemana kontennya, aku diskusi dulu sama Mas Fajar gitu ya. Nah, kita susun kontennya sesuai dengan plan yang ada. Tuh, kalau udah, setelah kita susun, baru dia akan bikin. Nah, kita mulai proses editing, baru di upload sosmed. Kalau udah di upload sosmed, baru kita simpan di sumber data kita buat foto. Jadi next kalau klien pengen pengen kayak gitu lagi, kita ada nih. Oh kayak gini ya, Kak. Kayak gini ya Mbak. Gitu. Jadi kita sudah ada fotonya. Gitu Mas Yusuf. Aman Mas Yusuf? Aman, Pak. Mungkin selanjutnya, selanjutnya bagaimana cara Anda untuk mengukur keberhasilan ide-ide dari ide-ide kreatif dalam menciptakan pengalaman eh, wedding ya, wedding yang tidak dapat dilupakan. Mengukur gimana Mas Yusuf? Eh, Bisa diulangin mengukur lagi nggak? mengukur keberhasilan dari ide-ide baru di misalkan di konsep wedding yang baru gitu sih. Oke. Mengukur semua itu misalkan kalau sosmed kan skala pengukurannya itu ada ya. Ya ada insight-nya gitu ya. Yang lihat berapa, kemudian
ini berarti kalau misalkan ternyata hasilnya tinggi berarti ini berhasil gitu ya. Nah, kalau kita ngukur keberhasilan ide-ide kita itu nggak cuma dari itu, mungkin itu juga, tapi lebih kompleks. Skala pengukuranku tuh lebih ke langsung balik ke kliennya. Nah, klien ini gimana, puas apa enggak? Dia ngasih feedback apa nih? Tuh, feedbacknya baik atau feedbacknya ada sanggahan atau nggak puas kayak gitu. Nah, eh, setelah dari klien baru nih ada komen nggak dari keluarga atau dari tamu undangan gitu ya. Baik secara tulisan atau secara verbal bahwa acara nikahnya ini ternyata seru atau gimana. Nah, kalau seru berarti kita berhasil. Jadi kita ukurnya dari feedbacknya dari mereka semua, Mas Yusuf. Tuh. Oke, mungkin lanjutan ya. Eh, Mm. Gimana sih caranya buat dapat ide-ide kreatif itu? Gimana cara brainstorming dari ide itu sendiri? Oke. Dapat ide-ide kreatif itu kalau cara kita pertama kita itu pasti mengidentifikasi peluangnya Mas Yusuf. Jadi kita riset peluangnya. Tahun-tahun ini customer ini berada di umur berapa ya? Gitu. Kemudian tahun ini nih tren yang sedang berkembang ini apa ya? Intimate wedding atau wedding yang pesta rakyat atau gimana gitu ya. Nah, dalam segi venue ini trennya indoor atau outdoor tuh. Kemudian trennya juga tradisional atau modern yang udah pernah kita lakukan ya Mas Fajar ya. Kita coba riset tren ya kayak gitu. Nah, setelah kita tahu trennya baru kita bisa ambil oh berarti eh, klien kita di era kini tuh sekarang tuh di tahap yang posisi seperti ini yang seperti itu Mas. Sudah setelah kita mengenali peluang sama tren, baru kita ngembangin strateginya gimana nih biar masuk ke mereka gitu ya. Contohnya kita kasih diskon langsung kah? Gitu. Kita pasang up di sosmed kayak diskon 20% atau gimana gitu ya. Atau secara personal kita kasih diskon buat temennya klien gitu ya. Kalau temennya klien tuh gunain jasanya kita, kemudian ketika di acara klien itu kita langsung juga kasih diskon misalkan yang dapat hand bouquet dapat diskon berapa kayak gitu itu yang kedua ya. Yang ketiga berikutnya kita nyiptain inovasi gitu, jadi kita menciptakan inovasi baru. Contohnya yang udah kita lakuin ini kita buka free konsultasi terjadwal gitu. Jadi ini free, kita open di medsos. Nah, jadi nggak harus di link udah bisa konsul apapun terkait pernikahannya. Jadi tiga tahapan itu yang udah kita lakuin Mas Yusuf. Gitu ya Mas Fajar ya, bener ya. Oke. Oke, terima kasih. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke. Oke, kembali lagi bersama saya Pak Dio. Nah, Iya. ini kan tadi Pak Dio udah jelasin panjang lebar dari awal latar belakangnya gimana, terus sampai ide-ide kreatif yang eh, disesuaikan dengan keinginan klien juga. Nah, mungkin saya mau tanya dulu nih Pak, harapan atau visi nih untuk ke depannya dengan Kendi Organizer yang sudah Pak Dio bangun bersama timnya gitu. Hmm. Tujuannya sih pasti bisa melayani seluruh lapisan klien ya, baik itu yang berduit gitu ya, middle ataupun low gitu ya. Tujuannya itu. Cita-citanya sih nggak cuman apa namanya di industri wedding aja. Jadi besar harapan kita tuh bisa tembus ke ranahnya corporate gitu. Dipercaya sama mereka-mereka, misalkan Bank Jatim, bank-bank, kemudian perusahaan-perusahaan ataupun instansi-instansi pemerintahan. Tuh, ya alhamdulillah masih masih instansi swasta yang pernah kita handle. Kayak misalkan MS Glow waktu itu, terus yang barusan ini kayak finance, kita ada apa namanya, ada kayak outbound sama catering di Perawas. Tuh, jadi harapannya ke depannya sih itu bisa mengikuti perkembangan zaman gitu kan. Karena nantinya pastinya di era berikutnya pasti semuanya itu akan apa ya berkembang gitu. Lebih ke Oke. bisa dipercaya banyak orang sih, Mas Heri. Wih, Hmm. mantap, mantap. Nah, tadi kan Pak Dio sudah apa ya menyampaikan visi yang Pak Dio punyai gitu kan. Heeh. Tentunya pasti
eh, ya nggak tahu lagi ke depannya gitu kan. Mungkin di Mm-mm. beberapa puluh tahun kemudian Pak Dio harus menurunkan kendi organizer ke rekan timnya yang mungkin masih apa ya sudah dibimbing sama Pak Dio gitu. Mungkin ada yang kayak apa ya ingin disampaikan gitu kepada kita juga, mungkin kepada Fajar atau kepada siapapun itu yang tertarik dengan dunia organizer ini yang berkaitan tentang kreativitas tentunya untuk menciptakan sebuah pengalaman yang apa ya ini kan satu satu momen terpenting dalam hidup kita untuk menjejaki hidup bersama dengan pasangan gitu ya Pak. Jadi kayak aduh pengen yang terbaik gitu. Nah, mungkin ada pesan atau motivasi gitu. Mm. Oke, motivasi ya ini buat buat kalian berarti ya. Ya, buat kita juga Ah, boleh Pak. Atau mau terkhususkan ke mm. Fajar juga boleh yang mungkin Pak Oke. Dio akan bimbing lebih lanjut gitu ya. Mm. Kalau buat yang mau nikah sih pastinya harus matang dulu pesanku itu, gitu ya. Karena biaya pernikahan itu nggak murah, gitu ya. Seminim-minim kita tekan tuh pasti ada pengeluaran, gitu ya. Jadi perhatikan apa ya kondisinya masing-masing dulu. Benar-benar harus bukan berarti mapan, tapi kesiapan ya secara mental, secara finansial tuh harus matang dulu, gitu ya. Tuh, kemudian karena kan nantinya kita cowok-cowok ini bakal apa ya ngebiayain seseorang kan. Jadi kita awalnya biaya kita sendiri tambah satu lagi gitu ya. Udah kalau udah punya anak malah tambah satu lagi gitu ya. Nah itu yang harus diperhatikan finansial gitu ya. Kayak aku nih, aku sekarang kan juga kerja nggak ikut orang gitu kayak. Otomatis aku harus banyak pancuran yang aku dapat. Ya kayak misalkan aku WO ada, kemudian aku juga masih ngajar, juga punya warkop gitu. Jadi pancurannya harus banyak tuh. Biar kakinya hidup ini banyak gitu. Gitu ya. Jadi itu benar-benar disiapkan secara lahir batin semuanya ya. Jangan asal karena cinta akhirnya nikah gitu ya. Itu kalau secara personal gitu ya. Nah, kalau secara industri gitu ya. Nah, kalau industri itu sekarang industri kreatif itu benar-benar sangat berkembang gitu ya. Dari teknologi, sekarang nikahan pun gak cuma sekedar itu, sekarang nikahan juga bisa pakai LED, pakai lighting effect, pakai asap-asap, kita bikin sungai di gereja kayak gitu kan. Itu benar semua itu benar-benar berkembang. Jadi kita sebagai yang ada di industri ini juga nggak boleh stuck, harus tetap belajar gitu. Jadi kalau pepatah aku ngomong belajar itu nggak bisa berhenti, belajar itu terus, nggak boleh berhenti. Ya, setiap kita masih hidup, kita tuh harus belajar gitu. Tuh, tapi juga kadang nggak sih. Sekarang yang bikin hancur tuh kadang AI. Sekarang yang bikin aku itu di industri ini tuh kadang tuh itu yang bikin agak rancu, apalagi di industri desain dan lain sebagainya kan kadang kita sekarang desain apapun lewat AI jadi ya kan. Tapi percaya deh, bagaimanapun AI hasil seorang profesional itu akan selalu perfect daripada AI gitu ya. Sama pula dengan event organizer. Apa tuh hasilnya orang-orang IO mereka berpikir, mereka cari ide itu pasti terbaik kok daripada yang lainnya. Gitu Mas Ilo. Oke, terima kasih Pak Dio. Mungkin tadi tiba-tiba kepikiran nih Pak, berhubungan dengan AI gitu ya. Mungkin Pak Dio pernah kayak Iya. nyuruh timnya atau Pak Dio sendiri menggunakan AI buat brainstorming gitu Pak. Kayak, ih Eh, idenya apa ya yang belum pakai atau inovasinya gitu. eh, Mungkin pernah ada nah, pengalaman gitu. kalau aku lebih bukan nyuruh Mas, tapi lebih cari referensi gitu. Beberapa event ke belakang itu pernah kayak mendesain sesuatu gitu ya. Lah, kadang kan menyatukan keinginan sama sama apa ya, sama orang yang ngerjakan itu kan kadang sulit ya. Gitu, gitu ya Mas Fajar ya. Benar banget. Tuh, ya gitu. Jadi kadang aku tuh nggak langsung menyuruh, Mas pakai AI gitu nggak. Mas coba deh kayak gini gini gini. Bisa nggak kayak gini gini gini. Nah, aku pakai AI aja bisa loh. Masa kamu nggak bisa tak gituin? Gitu. Coba deh, gitu ya. Itu AI aja hasilnya lebih bagus. Dan sampai di komen sama orang lainnya, sampai di komen sama tim lainnya. Desainmu tuh kayak anak SMA kayak gitu. Aku nggak komen, kayak gitu. Itu. Jadi aku lebih bukan nyuruh tapi coba cari referensi dari situ, gitu.
Karena kadang hasil AI itu kadang nggak halus, nggak apa ya, nggak sesuai gitu loh. Kalau kita kerjakan secara manual itu kadang bisa sesuai sama apa yang kita ingin gitu hasil. Oke, berarti mungkin kalau saya kaitkan tentang ke kreativitas bisa apa ya AI ini dijadikan ya salah satu Referensi. referensi benar. Oke, Hmm. baik. Mungkin cukup dari saya Pak untuk Ayah, pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Pak Dio selaku CEO Gendi Organizer. Terima kasih Pak Dio. Saya kembalikan ke Fajar. Baik, Pak Dio dan juga teman-teman. Mungkin selebihnya terima kasih Pak Dio sudah memberikan segala insight yang diberikan kepada teman-teman, khususnya mengenai uh, kreativitas ya sebagai seorang pemimpin. Dan mungkin buat terakhir boleh buat dokumentasi bareng Pak Dio boleh, boleh. sebelum penutupan keburu ini siapa sih? Mungkin Mungkin aku boleh bantu Ridwan Fadli. dokumentasi. Ridwan Ya, Fadli. boleh. Mungkin saya bantu hitung. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Yang terakhir, satu, dua, tiga. Oke, sudah cukup, Fajar. Baik, terima kasih sekali lagi. Terima kasih Pak Dio. Sekaligus minta maaf juga mungkin sedang tidak enak badan Pak Dio. Iya loh, gara-gara minum es banyak banget loh. Semoga cepat sembuh Pak. Sama-sama.